Jadi kita harus tetap berpegang pada regulasi yang mengatur ketika kita mengarahkan desa untuk menggunakan 3% operasional pemerintah desa untuk kegiatan seremonial desa. Jadi bagaimanapun juga kita juga harus memberikan pengantar kepada desa bahwa 3% itu bisa digunakan untuk kegiatan seremonial yang ada di desa. Kemudian dasar hukumnya jelas teman-teman, kita tidak bisa apa istilahnya, tidak bisa menghindar dari regulasi yang mengatur tentang penggunaan, bahwa itu diatur dalam Permendes PDTT nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 di pasal 6 ayat 2. Jadi di sini sudah disebutkan dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% dari pagu dana desa di setiap desa digunakan untuk kegiatan yang sudah diatur di sini. Kemudian yang kedua, kita juga mengacu pada surat edaran dari keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang rekeningnya operasional 3%. Jadi kalau kita nanti fokus di seremonial, maka kode rekeningnya ada di 1.1.08.03. Jadi kegiatannya ada di 03. Kemudian yang jelas kegiatan yang nanti kita danai dari dana operasional itu sudah masuk dalam APBDes. Artinya jangan sampai di APBDes-nya tidak ada kegiatan yang didanai oleh dana desa 3%, khususnya di rekening seremonial, ternyata kita menggunakannya. Jadi nanti akan ada bukannya boleh atau tidak boleh, tapi nanti perlu ada regulasi yang mengatur selanjutnya. Artinya kalau memang ada perubahan perkades, ya desa harus menyusun perkadesnya perubahan dulu. Jadi tidak serta-merta meskipun tidak ada tidak bisa digunakan, tidak, tetap ada aturan yang mengatur. Baik, kemudian selanjutnya kami akan bercerita tentang kenapa desa kami sampai menggunakan dana 3% operasional dana desa. Jadi ceritanya begini. Di kabupaten kami, itu Pak Bupati punya program. Programnya adalah Meningdeh. Jadi kegiatan Meningdah atau program Meningdehnya Pak Bupati itu adalah suatu program yang OPD-nya itu Makaryo Ning Deso, menuju desa hebat. Jadi semua OPD yang ada di Kabupaten Trenggalek itu Makaryo Ning Deso, bekerja di desa, lebih dekat pelayanannya kepada desa, sehingga dalam proses pelayanan ini perlu dana untuk mencukupi kebutuhan. Jadi perlu kami sampaikan, Makaryo Ning Deso menuju desa hebat atau biasa disebut Meningdeh itu merupakan program pelayanan terobosan terbaru dari Bupati Trenggalek, dengan terus berupaya untuk menjaga konsistensi dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan untuk itu Bupati Trenggalek Bapak Muhammad Nur Arifin kemarin di desa dampingan kami menjalankan program Makaryo Ning Deso Desa Hebat atau biasa kita menyebutnya Meningdeh, yang dilaksanakan di hari Rabu kemarin tanggal 1 Maret 2023 di salah satu desa dampingan kami. Jadi perlu kami ceritakan juga bahwa kegiatan Makaryo Ning Deso itu bergantian diampu oleh OPD terkait. Jadi setiap tanggal 1, bukan setiap tanggal 1 sih, setiap hari Rabu. Jadi setiap hari Rabu semua OPD, salah satu dari OPD-nya yang itu menjadi pengampu kegiatan. Jadi kalau kemarin di desa dampingan kami itu yang mengampu adalah dari Dinas Komindak. Jadi setiap kegiatan Meningdeh yang turun ke desa itu bergantian. Ada yang diampu dari Dinas Pendidikan, ada yang diampu dari Dinas Kesehatan, dari Dinas Komindak, dari Dinas permodalan dan lain sebagainya. Jadi pas kemarin di desa dampingan kami itu dinas pengampunya adalah dari Komindak, dengan mengambil tema standarisasi UMKM menuju sertifikasi halal, desain kemasan, manajemen pasar, dan fasilitasi permodalan. Jadi kemarin Komindak itu apa istilahnya, mengoptimalkan kepada UMKM untuk mengurus IRT-nya, kemudian mereknya, kemudian halalnya, dan lain sebagainya. Tapi itu hanyalah salah satu OPD pengampu. Tapi dari 24 OPD yang ada di Kabupaten Trenggalek, semua turun di desa dampingan kami dan punya
apa istilahnya, meja tersendiri untuk melakukan pelayanan kepada masyarakatnya. Kemarin yang paling banyak pelayanannya ya di mejanya Komindak sama di mejanya Dukcapil. Misalnya untuk pengurusan KTP, akte, KK dan sebagainya itu kemarin sangat banyak sekali dan itu dirasakan oleh masyarakat. Kemudian kita kembali kepada dana operasional pemerintah desa yang perlu kami tekankan kepada pemerintah desa pada waktu itu bahwa sekali lagi operasional pemerintah desa 3% itu bukan honor tapi bentuk operasional penunjang tugas. Nah kemarin memang titik kritisnya karena desa itu sudah menganggarkan 3 biaya untuk kegiatan operasional pemerintah desa, kita fokusnya pada yang biaya ketiga yaitu pengamanan dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah desa. Jadi memang ada penganggaran khusus terkait dengan kegiatan seremonial di desa yang dianggarkan oleh desa dampingan kami. Kami perlu menceritakan sejarah kenapa desa kami menganggarkan kegiatan seremonial desa. Jadi Karanganyar itu salah satu desa mandiri yang memang hampir setiap tahun mengikuti lomba desa. Jadi memang harapannya BPD sama pemerintah desa kemarin tidak ada kegiatan lomba desa, pokoknya kita sisihkan untuk kegiatan seremonial karena memang desa sering ada kegiatan tak terduga keterkaitan dengan kunjungan-kunjungan dan lain sebagainya. Jadi memang perlu penganggaran untuk seremonial kegiatan yang ada di desa. Baik, kemarin ketika kita memfasilitasi Kaur dan Kasih sesuai bidang tugas yang menjalankan kegiatan ini serta bendahara desa, kita mengarahkan memang sesuai dengan penganggaran yang ada di APBDes bahwa kegiatan khusus lainnya itu masuk dalam kode rekening 1.1.08.03 dan di situ memang ada penganggaran untuk biaya operasional kegiatan seremonial desa yang dianggarkan desa sebesar 15 juta. Jadi kebutuhannya untuk apa sesuai dengan kebutuhan kegiatan pada waktu seremonial. Jadi perlu kami sampaikan kembali bahwa biaya kegiatan khusus lainnya dengan kode rekening ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni budaya, keamanan, penguatan rasa kebangsaan dan persatuan, serta pemberian apresiasi kepada orang atau masyarakat yang membantu tugas pemerintah desa di luar kegiatan pembiayaan sebelumnya, atau dapat digunakan untuk dukungan acara seremonial di bidang di sini disebutkan ada olahraga, sosial, budaya, seni, keagamaan, dan lain sebagainya. Jadi meskipun itu programnya Bupati, tapi tetap ada integrasinya dengan kegiatan yang ada di Desa Karanganyar. Jadi Karanganyar itu adalah salah satu desa yang punya potensi wisata. Jadi dengan adanya kegiatan Makaryo ning Desa tingkat kecamatan, maka banyak masyarakat di luar desa Karanganyar yang datang ke Karanganyar sehingga tahu potensi yang dimiliki oleh Desa Karanganyar dan itu nilai plus bagi Desa Karanganyar untuk mempromosikan bahwa desa tersebut punya potensi yang belum dimiliki oleh desa lain sehingga nanti bisa menarik perhatian dan membeli produk-produk yang ada di Desa Karanganyar. Jadi meskipun ini programnya kabupaten tetap ada untungnya bagi pemerintah Desa Karanganyar. Baik, kemarin ketika kita mendampingi dari kecamatan, kemudian dari DPMD hadir ke desa terkait dengan kegiatan ini dan dinas pengampu yaitu dinas Komindak, kami merapat bersama untuk mencermati apa sih kebutuhan yang dibutuhkan ketika nanti pelaksanaan giat Makaryo ning Desa bisa berjalan dengan lancar. Jadi kemarin ketika dicermati kebutuhan utama yang memang harus didanai itu yang pertama adalah konsumsi, yang kedua adalah sewa terop, meja, kursi, genset dan sound system. Karena kemarin ketika ada sosialisasi awal kegiatan Makaryo ning Desa itu merupakan apa ya istilahnya, kegiatan yang bukan hanya miliknya Desa Karanganyar tapi miliknya kecamatan dan miliknya kabupaten. Akan banyak yang hadir di situ, akan banyak yang dihadirkan, semua OPD akan hadir dengan membawa staf-stafnya, jadi kebutuhan terkait dengan konsumsinya cukup besar.
kemarin ketika kita ikut dalam proses musyawarah itu, konsumsi yang perlu disiapkan sekitar 300 orang nanti yang hadir, karena memang OPD-nya ada 24 kali 5 orang sudah berapa, desanya ada 11, nanti masing-masing kepala desa itu mengikut sertakan 5 delegasi, yang satu adalah sekretaris desa, kemudian kedua kaur kasih kesejahteraan, yang ketiga itu ada ketua tim penggerak PKK dan 2 orang UMKM yang ada di desanya. Jadi memang per desa masing-masing mendelegasikan 5 orang. Kalau kali 11 desa itu sudah berapa, jadi memang cukup besar. Kemudian dinas instansi terkait yang ada di kecamatan semua juga dihadirkan. Jadi memang banyak sekali kebutuhan konsumsi yang kemarin perlu dianggarkan untuk keberhasilan kegiatan Makaryo ning desa. Kemudian kenapa perlu sewa terop, meja, kursi, dan sebagainya. Nah, pada waktu OPD melakukan pelayanan lebih dekat kepada masyarakat memang perlu tempat. Nah, tempat itu tidak hanya sekedar tempat, tapi memang perlu adanya receiver yang dalam proses pelayanan kepada masyarakat kan memang harus online. Jadi memang perlu ada hal yang harus disiapkan matang, detail. Ketika lampu mati harus siap genset, harus ada sound sistemnya untuk menginformasikan segala sesuatu, ada sewa teropnya yang memang lokasinya perlu dikasih terop. Kemudian juga disampaikan keterkaitan dengan adanya sharing pendanaan. Jadi kemarin bukan hanya dari APBDes sumber pendananya dari seremonial desa, tetapi juga ada sharing pendanaan dari dinas pengampunya, yaitu dinas Komindak. Jadi kemarin kegiatan-kegiatan untuk kegiatan apa saja yang bisa didanai oleh 3%-nya dana desa kemarin juga dibahas bersama. Artinya kami pun yang ada di tingkat desa dalam memfasilitasi itu juga dinas DPMD tahu, bahkan inspektorat di situ juga ada, karena memang salah satu untuk mendekatkan pelayanan di dalamnya adalah inspektorat. Jadi ini semua sudah ada alurnya yang istilahnya diketahui oleh semua. Baik, jadi ketika kegiatan sudah matang, sudah dilaksanakan, kemudian karena kalau kita mengacu pada regulasi Permendagri 20 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa kegiatan kita kan memang bersifat definitif, artinya bisa dilaksanakan dulu, dilengkapi dulu, nanti sebagai dasar untuk pencairan uang dari RKD. Jadi kemarin kita sudah juga menyampaikan kepada Kaur Kasih sesuai bidang tugasnya kebutuhan-kebutuhan apa saja, karena dari hasil RAP kemarin ada 2 konsumsi yang disiapkan. Yang pertama memang konsumsi yang tercover oleh dana sharingnya dari dinas pengampu, dan yang kedua konsumsi yang memang perlu ditambahi dari pemerintah desa. Jadi kemarin yang perlu disiapkan dan disampaikan pada rapat kecil yang ada di desa itu adalah, pertama perlu disiapkan pengantar surat permintaan pembayaran. Nanti ini semua ada di Siskudes. Kami akan menyampaikan juga keterkaitan dengan kelengkapan SPC, kemudian ada SPP pembayaran, ada surat pernyataan ada surat pernyataan tanggung jawab, kemudian ada kwitansinya, ada nota atau daftar hadir. Jika memang kalau mamin kan ya ada daftar hadirnya, tapi kalau sewa kita memang perlu nota untuk sewa, kemudian ada bukti pajaknya, dan yang terakhir adalah bukti dokumentasi dari apa yang sudah dibayari. Kalau memang itu nanti istilahnya digunakan untuk mamin, ya foto maminnya. Kalau memang digunakan untuk sewa terop dan lain sebagainya, ya difoto. Itu semua difoto dalam proses pembuktian untuk kelengkapan SPJ. Baik, teman-teman, ini adalah dokumen meningdeh Makaryo ning Deso yang untuk menuju desa hebat, yang merupakan programnya Bupati kami. Ini adalah proses seremonial pembukaan, ini teman-teman, dan ini adalah ketika beliau Bapak Bupati beserta Ibu turun untuk melihat UMKM yang memang ada di situ. Jadi dari 11 desa plus desa Karanganyar itu sendiri ada gelaran UMKM. Jadi kemarin ditinjau langsung oleh beliau. Kemudian
Ini adalah kegiatan-kegiatan yang kemarin dilaksanakan. Nah, ini ada Ebun, tahu ini siapa? Nah, ini adalah Ibu dari Bupati Trenggalek. Ebun ini adalah programnya Bu Bupati untuk membuat e-katalog bagi UMKM. Jadi beliau, Ibu Bupati kami itu menjadi salah satu apa ya yang menjadi eh, wahana untuk promosi. Jadi di sini disiapkan bagi UMKM itu disuruh membawa produknya, kemudian nanti difoto produknya oleh ibu bersama ibu, lah nanti itu yang akan dipromosikan melalui Ebun. Jadi ini memang programnya Bupati kami agar produk-produknya UMKM itu terkenal bersama terkenalnya Ibu Bupati kami. Ini adalah ketika pada waktu pembukaan seremonial. Nah, ini adalah lokasi tempat apa ya pelayanan. Jadi memang per meja, per OPD nanti ada tempat untuk antri, untuk pelayanan dan sebagainya. Ini terop yang disewa. Kemudian ada juga kegiatan ini adalah salah satu ruang untuk OPD dari DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa punya ruang sendiri. Di situ turun langsung bersama seluruh sekretaris desa yang ada di desa Gandusari, sekecamatan Gandusari. Jadi ada 11 desa kemarin yang langsung dibina oleh DPMD bersama Bakauda dan Inspektorat. Jadi kemarin satu ruangan ngantor bareng di desa untuk menyamakan apa istilahnya menyamakan tujuan agar nanti prosesnya dalam pengelolaan keuangan desa, dalam apapun lah perencanaan dan sebagainya itu satu kata. Kemudian ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD dari Dinas Pertanian karena di desa dampingan kami itu juga ada program ketahanan pangan. Jadi kemarin juga turun langsung ke kelompok petani untuk memberikan sosialisasi terkait dengan bagaimana cara penggemukan kambing. Jadi memang benar-benar makaryoning deso ini Pak Bupati ini beserta seluruh OPD-nya. Nah, ini adalah salah satu kegiatan TERA timbangan yang merupakan dari Dinas Komindak. Jadi ada TERA timbangan yang berada di lokasi pasar desa. Baik, teman-teman, jadi itu adalah contoh kegiatan penggunaan 3% dana desa, tapi sebelumnya kami perlu menyampaikan keterkaitan dengan apa ya SPJ-nya tadi. Jadi memang kami ingin menyampaikan ke teman-teman keterkaitan dengan kelengkapan dari surat pertanggungjawaban penggunaan dana desa untuk 3%. Jadi nanti kita kasih contoh bagi desa-desa yang mendampingi apa ya istilahnya mendampingi desa dampingannya. Nah, maaf ini apakah kelihatan share screen kami? Kelihatan ya. Nah, ini adalah contoh SPP kegiatan. Ini namanya adalah surat pengantar SPP. Jadi berapa yang digunakan untuk kegiatan seremonial di desa? Di sini ada keperluan adalah operasional 3% DD untuk seremonial desa sebesar berapa? Sebesar 5 juta. Jadi nanti ini apa istilahnya dicairkan pada hari itu. SPP ini disusun pada hari Jumat tanggal 3. Jadi setelah pelaksanaan kegiatan baru SPP ini dicetak. Kemudian perlu juga kami menyampaikan ini adalah contoh pembayaran. Ini agar lebih lengkap ya teman-teman, saya bukakan satu persatu. Jadi setelah ada surat permintaan pembayaran, maka akan muncul ini surat permintaan pembayaran. Jadi ini adalah belanja barang perlengkapan lainnya yang didanai dari dana desa. Kemarin operasional 3% itu senilai 24.279 yang terbagi dalam tiga kode rekening. Nah, ini dicairkan per permintaan sekarang itu dicairkan 5 juta untuk kegiatan seremonial, jadi masih 19 juta. Jadi ini adalah surat permintaan pembayaran. Kemudian kami juga perlu menunjukkan
surat pernyataan pertanggungjawabannya. Oke. Apakah terlihat? Ini surat. Nah, ini adalah surat pernyataan pertanggungjawabannya, digunakan untuk belanja sewa terop, meja, kursi, genset, dan sound system sebagaimana nota terlampir sebesar 4 juta. Jadi tadi sudah kami sampaikan bahwa sharingnya ada dari Dinas Komindak, ada yang dari dana desa 3%. Nah, itu yang 4 juta digunakan untuk sewa genset, yang 1 juta untuk menambahi maminnya yang dianggarkan dari sharingnya Dinas Komindak. Jadi memang masih ada kekurangan untuk mamin, kami tambahkan kemarin 1 juta untuk menambah itu. Jadi ini adalah satu paket SPP atau pertanggungjawaban kegiatan 3% itu, ya ada surat pernyataan, kemudian ada SPP, ada pernyataan tanggung jawab belanja. Kemudian setelah itu juga ada ini, nah, setelah itu juga ada ini kwitansinya teman-teman. Jadi yang perlu dipahami bersama di sini, kwitansinya adalah kwitansi mamin. Kalau di kabupaten kami, mamin itu ada PPh lainnya yang harus masuk ke apa istilahnya, yang harus masuk ke Pemkab sebesar 10%. Jadi ketika dianggarkan 1 juta, ada PPh pajak lainnya itu 100.000. Ini adalah pajak mamin daerah. Jadi nanti kwitansi ini di belakangnya harus dilampiri nota dan dilampiri daftar penerima. Jadi siapa saja yang ikut hadir dalam kegiatan itu, nanti kemarin sudah ada daftar hadirnya dari Komindak, sudah ada. Jadi hanya melampirkan notanya saja sama bukti pembayaran pajak. Jadi ini adalah pertanggungjawabannya. Jadi memang setelah kwitansi di belakangnya ada nota, kemudian ada bukti pembayaran pajak sebesar 100.000. Kemudian selanjutnya ini kwitansinya sewa, ya terlihat nih. Nah, kwitansi sewa ini tadi kan dianggarkan 4 juta. Jadi di sini muncul nilai sewanya adalah 4 juta karena sewa itu ada pajak sewa. Jadi pajak sewa itu adalah PPN 23. Jadi nominalnya berapa itu sudah apa istilahnya, sudah tersistem dalam Siskudes. Jadi bendahara desa atau operator Siskudes tinggal klik atau set saja yang pasal PPh 23. Jadi untuk sewa itu PPh 23 senilai ini. Nah, ini nanti juga harus dilampiri buktinya. Buktinya adalah bisa bukti sewanya, nota sewa yang harus dilampiri oleh apa itu istilahnya, kalau di kami kemarin harus dilampiri KTP sama kakak atau kakaknya. KTP-nya saja atau kakaknya dari yang memberikan sewa terop ini. Kecuali kalau yang punya terop ini punya apa ya istilahnya, punya, tapi ya tetap harus dilampiri itulah. Jadi ada nota sewa sama dilampiri KTP-nya orang yang punya terop itu, sama bukti pembayaran pajak PPh 23. Nah, nanti kalau ini sudah terangkum semua, ada SPP, ada surat pernyataan SPP, ada SPP pembayaran, ada pernyataan pertanggungjawaban, ada kwitansi mamin, kwitansi sewa, notanya, kemudian bukti pajaknya, terakhir adalah foto. Itu adalah kelengkapan SPC dari penggunaan dana desa operasional khususnya 3% untuk biaya kegiatan seremonial.